Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bincang-bincang dengan seseorang yang mungkin kurang dikenal. Karena biasanya dia berada di balik panggung gitu loh. Jadi kadang-kadang orang hanya silau melihat sebuah panggung, tapi tidak paham sebetulnya bagaimana mekanisme dan bagaimana mendukung bintang yang ada di panggung. Semua itu harus kita lihat juga di belakang panggung. Namanya Benito Siahaan. Ya, selamat pagi, Beni. Pagi, kakek. Nah, jadi beliau ini adalah seorang tim produksi suara. Kalau bahasa kerennya, sound engineer. Bukan hanya sekedar utak-atik soundnya, tapi bagaimana kualitas suara yang hadir di panggung, bagaimana dalam sebuah rekaman, itulah yang dilakukan tamu kita pada pagi ini. Kedengarannya ini Ben ada Anugerah Musik Indonesia. Oh, Katanya ada masuk nominasi apa nih? Kira-kira seperti apa ini? nominasi tim produksi suara terbaik. Tim produksi Ya, suara terbaik. Saya sama tim Mas Eko Sulistyo itu meramu rekamannya Tohpati sama Bujana, album Janapati. Oh, Bujana Pati. Oh, jadi ini merancang rekamannya gitu? Iya, suara. mixing dan mastering. Oh, mixing dan mastering. Apa bedanya mixing dengan Kalau mastering? mixing itu meramu semua instrumen-instrumen jadi satu lagu utuh. Nah, mastering itu finishing. Oh, finishing. Oh, jadi ini mixing menggabung, Ya, masteringnya finishingnya. untuk sampai jadi layak untuk Jadi layak untuk didengar. Ini kalau misalnya suaranya kurang bagus, masih bisa nggak di mastering, di finishing menjadi baik gitu mana? dalam proses produksi bisa. Sampai satu batas tertentu bisa. Oh, batas tertentu. Kalau memang dasar suara itu udah jelek sekali, memang nggak bisa juga ya? Ya, bagian dari produksi sebenarnya kan sebelum direkam itu kita ada tahapan-tahapan misalnya workshop, ada juga post recordingnya juga ketika direkord juga nanti dia harus ada pengarah suaranya juga, penata suaranya. Jadi dia ketika dia record dia sudah maksimal mengeluarkan semua ininya dia kan, kemampuannya dia. Baru setelah itu ada editing juga bisa. Nah di situ bisa dimanipulasi lagi sebenarnya sampai batas tertentu yang tadi. Batas tertentu ya. Tapi kalau dasar jelek sulit juga lah ya. Iya, Tapi kalau memang sudah bagus, tapi ingin lebih bagus, itu Bisa. mungkin peran mixing dan masteringnya. Seberapa besar ini pengaruh kalau mixing dan mastering ini dalam sebuah proses rekaman untuk sebuah produksi misalnya? Mixing itu kalau menurutku ya itu salah satu dari proses kreatif. Ya. Sampai mixing itu proses kreatif, artinya suara yang diinginkan oleh si artis itu diramu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuai keinginan lah, sesuai proyeksi suara yang diinginkan oleh artis gitu. Nah, itu sampai tahap mixing. Nah, habis itu mastering. Nah, mastering itu sebenarnya kalau buat saya itu nggak proses kreatif lagi, tapi itu sebuah bikin jadi standar. Soalnya jadi standar baik dari segi level, dari segi dinamikanya standar. Dan jadi di mixingnya ini yang banyak prosesnya. Iya, di mixingnya. Tapi harus dimulai dari waktu produksi ya. Iya, betul sekali. Ini kan dalam memproduksi ini kan tentu ada alat, sound systemnya, ada juga orang. Seberapa besar ini pengaruhnya antara alat dengan orang dalam proses sound engineer ini? Kalau menurutku itu 50-50 sih. 50-50? Ya. Jadi orang yang bisa mengoperasikan alat itu semakin baik, dia bisa tahu memaksimalkan alat itu. Satu. Nah, alatnya juga, kalau dia alatnya artinya bagus, tapi orangnya nggak bisa mengoperasikan, memaksimalkan, bisa nggak maksimal juga jadinya hasilnya. Oh, jadi itu dua-dua ini penting ya? Iya, itu kalau dari proses ini ya, bukan artisnya, dari segi dari teknisinya gitu. Tapi kalau dari artisnya, ya pertama tuh kita kalau mau suatu performance yang bagus ya emang harus dari artisnya sendiri, artisnya harus bagus seperti kita bilang tadi. Oh, jadi pertama artisnya harus bagus, tapi dalam proses misalnya rekaman, soundnya, Alatnya, juga alatnya, tapi juga orangnya. Iya. Karena kadang-kadang kan gini, ada alat yang bagus katanya, tapi kok mendengung dan apa banyak gangguan, itu berarti orangnya ya Itu orangnya kurang mesti, bisa. ya. Kadang alatnya kurang, tapi kalau orangnya juga bisa memaksimalkan masih mending ya. Iya. Oh, berarti itu pentingnya orang sound engineer ini. Iya, Sehebat alat apapun, kalau sound engineer-nya nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Ya, betul sekali. Ya, udah artis ya, udah apalah kita paham lah. Memang harus ada. Mana mungkin jadi penyanyi kalau tidak ada. Jadi para sahabat sang kakek ternyata banyak juga ilmu
di balik panggung, di balik rekaman. Terus kalau kita misalnya dalam sebuah konser, ya, misalnya seperti dulu kan ada Laskar Pelangi yang sampai melibatkan banyak orang dengan memakai ini. Sebetulnya bagaimana ini? Kerumitan mengatur sebuah pertunjukan yang memakai banyak channel ini. Seperti apa ini? Wah, itu proses produksi yang besar sekali ya kalau musik Laskar Pelangi itu waktu itu. Ada Waktu itu terlibat ya? Iya, Terlibat ya? Ikut ya? aku terlibat di tim Erwin Gutawa. Iya. Itu ada sekitar hampir 40 atau 40 lebih hanya headset untuk cast, untuk pemeran. Iya, pemeran. Belum orkestra, full orkestra kan buat penyanyinya. Jadi itu memang bukan cuma 1-2 orang sih, itu full tim, baik dari musisi, kru, panggung juga itu terlibat, itu penting sekali. Ada sound engineer, ada vendor juga, vendornya harus punya alat-alat yang berkualitas dan harus tahu bagaimana sistemnya gitu kan. Sistem yang membagi monitor, FOH, terus ada sistem khusus buat case-nya juga untuk headset. Wah, itu Rumit ya? rumit Di sekali. situ yang banyak rumit ya? Iya. Persiapan seperti itu biasanya berapa lama itu? Itu waktu itu kita persiapannya di tempatnya aja, di venue itu kita seminggu hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu? Hampir 2 minggu persiapan di venue. Baru opening. Wah, jadi persiapan venue-nya 2 minggu sebelum baru opening? Iya, itu pentingnya Setelah persiapan. penting selesai dulu, Iya. nyambung gitu? Iya. Menyambungkan ini yang harus semua gitu ya? Ya, itu yang kadang suka kurang dimengerti sih ya. Ada orang bikin pertunjukan tapi nggak mentingkan persiapannya gitu. Mentingkan pokoknya hari H, alat ada, semua harus udah udah jadi semuanya gitu. Nggak bisa. Harus kita run ke belakang dulu, misalnya 2 hari atau 3 hari minimal persiapan di tempat, baru bisa maksimal. Harus dicoba dulu? Iya. Itu pentingnya waktu GR gitu, harus diuji latihan, semua. iya. Soundnya apalagi ya, kalau seperti itu pertunjukan. Nah, oke. Selama ini kan banyak ikut di Erwin Gutawa Orkestra. Persiapan-persiapan seperti itu, apakah di setiap konser atau memang hanya event-event tertentu persiapannya sampai 2 minggu gitu? Kalau khusus di Erwin Gutawa Production, iya, di musik Laskar Pelangi itu spesial karena kan melibatkan banyak ini emang. Tapi kalau standarnya konsernya kayak di sebesar Erwin Gutawa itu biasanya H-2 itu sudah ready. Ready ya? Ready di venue, semua udah ready, sound system sudah ready, semua lagu dimainkan, semua tes ya? nomor dimainkan ya. Semua nomor dimainkan. Habis itu ada GR, baru ada run through, baru ada show-nya. Oh, jadi standarnya udah Standarnya memang seperti itu ya. betul begitu ya? Iya. Jadi tidak seperti konser yang lain. Oh, udahlah, yang penting 5 menit sebelumnya udah beres gitu ya. Iya, nggak bisa. Itu biasa yang bikin kacau ya? Kalau udah gitu ada salah apa langsung dilihat, yang dilihat sound engineer jangan di belakang gitu. Oh, disalahin ya? Disalahin. Padahal persiapannya kurang. Iya. Wah, ini juga para sahabat Sang Kakek. Jadi kalau Anda mau calon penyelenggara konser, mau rekaman, jangan terlalu anggap enteng dengan persiapan-persiapan orang di balik panggung seperti sound engineer. Tim, apa tadi namanya? Tim produksi suara. Tim produksi suara ini, sound engineer ya. Kalau engineer kan rekayasa, artinya seolah-olah kesannya memang betul-betul mereka merekayasa baik buruknya hasil rekaman atau konser itu. Oke, udah berapa, bisa dihitung berapa konser yang ikut Erwin Gutawa atau keliling sampai kemana aja? Kalau selama ini sih dari Mas Erwin tuh banyak sekali ya. Udah sampai kita pernah opening Olympic Council of Asia headquarters di Kuwait. Kita pernah di Kuwait pernah konser ke situ. Sama ke Bali juga opening kayaknya opening Olimpik juga kalau nggak salah waktu itu ke Bali konser Mas Erwin. Selain itu juga aku pegang beberapa festival kayak Java Jazz, Java Rockin' Land, Hammer Sonic gitu aku pegang juga. Wah, udah apa ya? Sudah banyak sekali. Banyak sekali. Kalau di Indonesia kira-kira posisi sound engineer ini apakah sudah agak kesadaran tentang kebutuhannya hanya orkestra atau kelompok musik tertentu atau memang kira-kira sudah gimana kesadaran pentingnya sound engineer ini? Tergantung penyelenggara acara sih semuanya. Jadi kalau penyelenggara acara ini mengerti memang dia kebutuhannya apa untuk suatu show, biasanya dia akan memilih tuh siapa, entah vendornya dia pilih. Nah dari vendor nanti dia lihat juga nih acaranya gimana dan dia butuh sound engineer yang
maksudnya terlatih atau enggak gitu, atau yang misalnya cuma kru atau teknisi gitu. Biasa aja. Biasa aja. Ya kalau memang kebutuhan konser ini seperti Iya. apa. Tapi kadang-kadang kan, oh kalau begini konsernya ditawarkan, ini alatnya. Oh jadi ini biasanya ini dari vendor penyedia alat yang memilih sound engineer atau Bisa. penyelenggara konser? Bisa, makanya kita kerjaan kita ini kan sebenarnya bisa masuk di mana aja. Ya. Kita bisa dari vendor, kita bisa dari IO, kita juga bisa dari artisnya. Oh. Kita jadi mana aja sih? Oh jadi bisa aja ada artisnya ya, artinya saya pengennya ini sound engineer-nya. Iya, bisa. Atau dia bawa sendiri. Dia Bawa sendiri? Dia bawa aja, dia bawa misalnya dia hire satu sound engineer, dia bawa ketika dia show ya. Nanti kita kerjasama sama engineer dari vendor misalnya. Oh jadi bisa beberapa orang kerjasama sound engineer-nya, tergantung ya keadaannya. Oh jadi ada juga artis yang saya pengennya bawa sendiri, udah ada timnya gitu ya? Iya, banyak sih sekarang artis yang sering tour, sering offline show, Off air ya? off air ya itu Suka sering bawa sendiri ya. Karena dia ingin Standarnya memastikan suaranya. Iya. Dan kalau udah orangnya mungkin dia udah Lebih kenyamanan artisnya sih. kenyamanan artisnya. Ini latar belakang pendidikan, memang ini belajar di mana ini tentang ini sound engineer ini? Loh. Aku sih pertamanya emang ini pemain musik kan, pemain drum. Musik, Aku ya, drum, ya. pemain drum, terus sering sempat jadi drummer profesional juga, ngisi beberapa album. Nah dari pengalaman itu ngisi di studio itu jadi tahu proses produksi. Ya, Studio itu kira-kira tahun 2000 lah, 98 2000 itu banyak ngisi album di studio. Dari situ tahu proses produksi, baru ke sini kita ada masuknya mulai masuknya digital recording. digital recording. Nah, itu dari situ mulai bikin jingle segala macam bikin jingle. Baru kita juga punya band, pernah kontrak rekaman di Warner juga tahun 2000. Terus tahun 2005 kontrak rekaman di Sony juga. Nah, bandnya ya, band saya. Nah, dari situ karena sering di studio jadi tahu proses produksi bagaimana, teknis rekaman, kabel, mikrofon jadi tahu lah, jadi mengerti gitu. Dari situlah belajarnya sebenarnya. Jadi otodidak ini, belajar sendiri. Otodidak. Nggak ada sekolahnya gitu. Enggak. Sekolahnya di mana dulu? Sekolah di UI, UI, jurusan musik. jurusan komunikasi. Oh jurusan komunikasi. Saya kira jurusan sound engineer. Nggak ada sound engineer di situ ya? Oh jadi ini komunikasi dipindahkan jadi komunikasi antar alat gitu ya? Iyalah, begitulah. Oh, jadi ilmu komunikasinya dikelola menjadi komunikasi antar alat dan antar alat dengan manusia komunikasi juga ya? Iya, Karena ini kan mixing ini dan mastering ini kan komunikasi juga. Oh jadi basically-nya jarang juga. Bagaimana membangun komunikasi antara alat dan juga antar orang dengan alat gitu. Oh jadi ini belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Jadi berarti dengan demikian bisa kita anggap bahwa sesuatu yang tidak kita pelajari sejak kecil atau di bangku sekolah pun, kalau kita mau bertekun belajar, ini bisa kita kuasai. Bisa begitu. sekali, bisa sekali. Sangat bisa ya? Bisa. Seperti ini ya, hanya berbasar pengalaman karena lihat waktu rekaman, lalu tertarik dan belajar. Mungkin itu, tertarik ya, ketertarikan. Harus ada minat sih. Minat. Aku emang dari kecil emang suka bongkar mainan sih. Bongkar terus nggak bisa dibiarkan aja begitu gitu. Jadi seperti kayak sistem recording itu kayak teknis kayak kabel, colok kemana, terus on off, puter-puter, itu kayaknya menarik emang buat aku dari. Oh dari kecil ya? Oh jadi berarti sudah ada bakat ya? Lalu diikuti dengan ketertarikan. Lalu serius. Kesempatan juga. Jadi kesempatan juga ya, karena kalau nggak masuk studio mungkin nggak juga ya. Soalnya pengalamanku tuh, aku udah dari 2004 fix sound engineer sebenarnya setelah lulus. Cuma setelah masuk ke Erwin Gutawa, terutama studio Erwin Gutawa tuh Aluna Studio dulu di Kemang. Di situ tuh baru di situ belajar. Jadi dari tahun 2004 sampai 2007 tuh udah banyak nggarap album, ngerjain album. Tapi begitu masuk studio Erwin Gutawa langsung jadi kayak anak TK lagi. Belajar lagi di situ baru tahu ini naik level lagi di situ. Gitu. Oh naik level ya. Jadi emang belajarnya dari siapa waktu itu? Ada seniornya di situ? Ada Mas Eko Sulistyo, Mas Asmoro Jati, banyak. Oh mereka yang udah ikut di situ. Jadi begitu datang, ternyata ini masih baru dasar kita ini. Jadi belajar. Jadi begitu itu ininya. Maksudku aku juga nyaranin ke yang sekarang lagi belajar sound engineer, jadi pengen ke sound engineering, itu cari tempat kita di mana gitu. Tempat kita ketemu tempat kita, ya di situ kita gali ilmu sebanyak-banyaknya, gali pengalaman sebanyak-banyaknya
supaya ya paling nggak kita ketika kita udah nggak di situ lagi, misalnya kita ada ilmu yang kita bawa untuk naik kelas gitu. Oh, jadi berarti perlu mencari tempat dan orang tempat belajar, Iya. sehingga pengetahuan kita bertumbuh dan berkembang, sehingga kita tidak di situ lagi, ada ilmunya yang dibawa ya. Jadi berarti kesabaran, kesadaran untuk belajar, mencari tempat belajar, orang tempat belajar menjadi semacam mentor kita. Kalau boleh itu jangan sampai sia-siakan. Karena dengan demikian berarti kita kan ada kesempatan untuk menimba ilmu dan mengambil ilmunya. Oke, bicara soal tadi apa ini awal tadi, soal nominasi Anugerah Musik Indonesia ini. Gimana kira-kira? Ini berapa nominasinya, ada berapa ini? Kayaknya ada 5, aku nggak tahu juga sih kayaknya. Oke, 5. Ini penghargaan tertinggi untuk musik ya, Anugerah Musik Indonesia ini. Ya Grammy-nya Indonesia lah. Oh, Grammy-nya Indonesia. Jadi berarti sebetulnya masuk nominasi juga ini sudah Wah, puji bagus Tuhan. ya. Jadi berdua tadi dengan si Eko Sulistyo. Eko Sulistyo ini, yang dulu tempat belajar juga di Erung tahu. Jadi ini sama guru ini ya, bersama mentor ya, bersama-sama dapat nominasi. Memang membuatnya kerjasama. Jadi Mas Eko Sulistyo itu dia mixing. Setelah dia selesai mixing, dia kasih ke aku mastering. Oh, jadi paduan ya, Iya. mixing dan masteringnya ya. Nah, jadi kalau mixingnya, kreatifnya di dia ya, Iya. tapi finishing Finishingnya. penyelesaiannya di. Oke. Para sahabat sang kakek, apa yang disampaikan dari Beni Siahaan, sound engineer kita yang sudah melanglang buana tingkat nasional dan tingkat internasional bersama Erwin Gutawa dengan Panasonic yang lain-lain, sudah banyak kegiatan baik di panggung maupun dalam dunia rekaman. Ternyata peran sound engineering itu sangat strategis dalam menentukan kualitas suara sebuah produksi, baik itu konser maupun album yang dihadirkan dari artis. Karena boleh artisnya hebat, boleh alatnya hebat, tapi kalau sound engineer-nya tidak mampu memaksimalkan menggunakan alat, ternyata bisa hasilnya jelek. Jadi nanti akan menyesal. Percuma dong alatnya besar, alatnya hebat, alatnya mahal, tapi ternyata tidak memberikan sesuatu yang maksimal. Jadi paduan alat dengan orang yang mengelola alat sound kita ini sangat penting. 50-50 katanya. Alat yang bagus, orang yang bagus, artisnya bagus, panggungnya bagus, maka hasilnya akan menjadi bagus. Demikian percakapan kita. Ini nominasi Anugerah Musik Indonesia ya. Baik, para sahabat sang kakek, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu, para sahabat sang kakek, perbincangan kita dengan Beni Siahaan, sang sound engineer kita pada pagi hari ini. Salam, sampai ketemu dengan tokoh dan topik yang lain. Oke, selamat pagi, makasih Ben. Sudah bisa bincang-bincang di kita soal sound engineer yang ternyata tidak sesederhana itu.